الطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم لا إشحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Dan berkata pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu dalam bentuk syair. Nah, jadi jadi manusia itu dari sisi dibanding-bandingkan itu apa? Nah, itu kurang lebih aja. Kenapa kurang lebihnya sama aja? Abu Adamu, ayah mereka itu Adam, wa ummu Hawa, ibu mereka itu Hawa lah. Itu sama aja, manusia lain daripada keturunan Nabi Adam, itu lain manusia itu ada. Nah, jadi sama aja. Nah, fa'ilam yakun lahum bi aslihim syarabu, fa'iyakun lahum bi aslihim syarabu yughafiruna bihi. Nah, jikalau mereka pada asal usul mereka itu ada kemuliaan yang mereka berbangga-bangga dengan kemuliaan itu, maka sesungguhnya di atas Nabi Adam itu batin wal ma, asal usulnya itu dari tanah dan air. Nah, kalau lebih lengkapnya itu kan ini manusia itu dari Nabi Adam itu dari tanah itu dari banyu itu dari angin itu dari api. Nah, api itu dari amsal. Nah, amsal itu dari nur, dari roh itu ya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu asal usul manusia. Nah, adapun nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lah min nuri, itu dari nurnya Allah Taala. Jadi dari satu sisi lah kita boleh berbangga, cuma bukan menyombongkan diri, karena kita semua itu asal usulnya dari nur Nabi Muhammad, yang mana nur Nabi Muhammad itu dari nur Allah Ta'ala. Nah, tetapi di sisi lain kalau turun ke bawahnya, nah ini kita ini sama aja dari tanah, ya kan? Nah, ini artinya ada perlu sombong-sombong, itu sama aja dari tanah. Nah, ini kita ini ada dua, nah, ada roh, ada jasad. Nah, ini roh kita itu langsung dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilahnya lebih pendek ya, adalah langsung. Nah, adapun jasad kita ini itu rinciannya dari Adam dari tanah dari banyu dari angin dari api. Nah, api ini itu dari nur. Nah, itu kita terpanjang sedikit tadinya. Mal fakhru illa li ahli ilmi, tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang berilmu. Innahum alal huda liman istahda adillahu. Orang-orang yang berilmu itu atas petunjuk bagi orang-orang yang memang mencari petunjuk, itu mereka adalah adillah, dalil yang menunjukkan itu. Nah, jadi untuk menunjukkan satu kebaikan itulah cuma orang-orang yang berilmu yang bisa. Nah, kalau orang pada berilmu bisa menjadi dalil atau petunjuk untuk kebaikan cuma di luar kesadarannya. Ini ada sadar, ya kan? Kadang-kadang kita ini bisa aja belajar dan orang gila, ya kan? Belajar lawan siapapun bisa kita ini. Nah, tetapi masalahnya guru kita nang tempat kita belajar itu yang ada sadar. Nah, beda kalau nang melajari kita ini orang yang memang berilmu, lah dia mengajarkan sesuatu, menunjukkan satu kebaikan itu memang di dalam kesadarannya. Sehingga inilah perbedaan. Hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, tentu jawabannya tidak akan pernah sama. Ya, kita ini disuruh aja belajar terus lah. Kenapa? Ya itu tadi, karena asal usul segala sesuatu itu adalah nur Nabi Muhammad SAW, sementara
Nabi Muhammad itu mengatakan, beliau sendiri mengatakan, bu'istu mu'alliman, aku ini diutus oleh Allah sebagai guru. Jadi siapa aja awal belajar dengan sesuatu, karena hakikatnya sesuatu itu adalah Nur Muhammad. Nah, gurunya itu apabila Nabi Muhammad itu jadi guru di zaman bahari, zaman dengan sahabatnya itu tidak ada sepanjang masa Nabi Muhammad itu jadi guru. Nah, makanya kita lebih mudah cara, lebih mudah berguru itulah. Nah, itu pandanglah segala sesuatu itu adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis dia akan menjadi guru kita. Nah, misalnya kalau kita membaca kitab itulah satu persatu huruf itu nur Nabi Muhammad. Nah, maka dia otomatis akan menjadi guru kita. Kita tidak akan kesulitan untuk memahaminya. Jangan mengandalkan semata kotak kita semata aja, itu ada cukup. Wa qadru kulli imri'in ma yusinu, maka na yusinu kadar seseorang atau nilai harga seseorang itu maka na yusinu sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Ya, namun orang kada bisa keahlian sedikit-sedikit, maka nilainya tidak akan ada, ya kan, di sisi manusia. Kayak anak kurang menilai, anak jadi tukang masak pun masak kada bisa. Anak jadi tukang kebun, ya kan? Jangankan menyuburkan kebun yang ada tuh habis dimakannya, mirip kambing juga banyak. Ya, nah jadi nilai seseorang itulah, harga seseorang itu di mata orang lain itu sesuai dengan keahliannya. Apa yang bisa ia lakukan, nah makin banyak yang bisa ia lakukan yang ia ahli, maka nilainya itu akan makin tinggi di sisi manusia. Nah, ini keahlian itu ilmu marahnya, kan? Karena setiap sesuatu itu orang tidak mungkin bisa ahli tanpa dia mengetahui, menguasai ilmunya tentang itu. Ini orang dikatakan ahli memasak, ya tentu ilmu memasak itu dikuasainya, kan? Ya, kada ada ilmunya, kada mau lah. Apapun urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, tanpa ilmu itu tidak bisa. Nah, contoh dunia ini memasak, ya tadi lah, memasak itu tahu ukuran bara selon banyunya itu nang sadam kayak apa. Ini ilmu juga ngarannya. Soalnya bila kebanyakan banyu itu barasnya jadi bubur. Bila kedikitan banyu ini jadi dikaruk. Ya kan, kada jadi nasi kada. Nah, itu ilmu lah. Wal jahiluna li ahli ilmi, adapun orang-orang yang jahil itu selalu menjadi musuh bagi orang-orang yang berilmu. Jadi selama dia tidak mengerti lah ilmu atau rahasia kenapa orang itu melakukan itu, makanya ketujuh protes. Namun yang paham itu berilmu, berarti lah dia tidak akan protes lagi. Kenapa? Berarti alasannya orang menggawi ini lah. Fabus bi'ilmin, maka hendaklah engkau beruntung dengan mendapatkan ilmu. Artinya ambillah keuntungan dengan ilmu. Nah, ini usahakan agar kita mendapatkan ilmu, maka apa? Aish hayyan bihi abadan, maka engkau akan hidup dengan ilmu itu untuk selamanya. Nah, ini semalam sudah kita bahas, maksud hidup selamanya itu sebutan orang-orang yang berilmu atau kisah orang yang berilmu itu selalu disebut dan dibacakan oleh orang-orang yang hidup sesudahnya. Nah, ini maksud hidup selamanya. Nah, ada juga yang mentafsirkan memang ini bukan majazi tapi hakiki lah, maknanya dasar wujudan hidup. Nah, ini yang digambarkan dalam Al-Quran, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun,
bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mereka senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, meskipun pada akhirnya jasad mereka dikuburkan di dalam tanah, nah tetapi mereka tetap akan hidup di sisi Allah Ta'ala. An-nasu mauta, manusia-manusia yang lainnya itu dasar bujuran mati. Maksudnya jasad mereka sudah mati dikubur akan hancur gitulah. Nah ini tinggal menunggu hari kebangkitan kena lagi hanyar terbulik lagi. Wa ahlul ilmi ahya, adapun orang-orang yang berilmu akan tetap hidup selama-lamanya. Nah jadi pindah alam aja. Innama tunkaluna min darin ila darin fayahabba dan naqlatu wa na'imus sarradu. Hanya saja kalian itu dipindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, ya kan? Dari satu alam kepada alam lain. Kita ini hidup di dunia ini alam dunia ngarannya. Ketika mati, pada akhirnya kita dipindah ke alam barzakh. Nah semua orang akan pindah ke alam barzakh pada waktunya masing-masing, namun yang masuk alam barzakh ini berbeda, ya kan? Nah ada yang hancur jasadnya, ada yang kada. Nah kemudian di alam barzakh itu ada yang sengsara, tapi ada juga yang senantiasa mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang berilmu asal diamalkan ilmu itu, maka di alam barzakh dia tidak akan hancur jasadnya, nah kemudian dia akan selalu mendapatkan kenikmatan kubur ngarannya. Nah di ilmu ini ya tadi kan yang satu didapat ilmu dengan cara menuntut, sudah dapat diamalkan. Jangan asal dapat saja ada pikir-pikir lagi mengamalkan. Nah ini digambarkan oleh Nabi, al-ilmu bila amal kasyajari bila sanad. Kalau ilmu itu ilmunya aja, ya kan yang tahu tapi tidak diamalkan, itu ibarat pohon yang ada berbuah. Ya, ya ada manfaatnya kesan benawang aja. Pohon nggak ada berbuahnya itu, ya kan? Nah, itu tadi sedikit bakar manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya mungkin dipuji-puji orang kayak itu ilmu, tapi kita mengamalkan juga. Nah di akhirat ini bisa mau sebenarnya, nah. Bahkan ada ancaman wa alimun bi ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qabli habidil wasan. Orang yang berilmu, orang yang alim tapi kadang mengamalkan ilmunya itu, dia akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti sebelum Allah menyiksa para penyembah patung dan berhala. Pendahuluannya biar kita dihukum. Nah meskipun bukan berarti orang berilmu yang pada mengamalkan itu lebih buruk daripada orang-orang musyrik yang menyembah patung dan berhala, bukan berarti seperti itu. Ini disiksa dahulu itu supaya lakas berhasil. Nah bila berhasil, tugasnya memberi syafaat kepada murid-muridnya. Nah itu belambat berhasil pasan murid itu tergadai jadinya. Nah itu diantara hikmahnya. Nah hikmah artinya dihukum juga itu kan. Nah makanya kewajiban kita itu sesudah berilmu mengamalkan ilmu itu. Karena Nabi SAW itu kan mengatakan an-nasu kulluhum halqa illal alimun wal alimuna kulluhum halqa illal amilun wal amiluna kulluhum halqa illal mukhlisun wal mukhlisuna bi faqarin adil. Semua manusia itu binasa, celaka. Ya Nabi, kecuali nang kada celaka itu adalah orang yang berilmu. Nah, jadi tahap awal untuk kita terbebas dari kecelakaan itulah, nah ini harus ilmu. Nah tetapi tidak cukup sampai ilmu. Wal alimuna kulluhum halqa, semua orang yang berilmu, orang yang alim pun celaka. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmu. Nah lalu cukup sampai beramal aja kan? Ilmu diamalkan sampai situ aja kan? Ada cukup juga. Wal amiluna kulluhum halqa, orang yang mengamalkan ilmu pun celaka. Illal mukhlisun, kecuali jika dia dalam beramal itu ikhlas. Nah lalu orang ikhlas itu pastikan selamat dari celaka. Wal mukhlisuna bi khatarin adzim, orang yang ikhlas dalam beramal pun ini masih dalam bahaya.
Bahayanya apa? Nah, belum tentu karena mati belum lagi. Ini waktu mati itu penentuan. Nah, bila awal ia kan menjaga amal keikhlasannya sampai ke mati kata berubah. Nah, selamatnya. Tapi amun waktu matinya syak ya. Syak matinya bisa ini bahaya. Nah, ini maksudnya apa? Ya kan? Kita diwajibkan untuk berusaha menyelamatkan diri dari kebinasaan ini. Tahap awal itu berilmu, kemudian diamalkan, kemudian dengan ikhlas. Tapi kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, jangan sombong-sombong dulu lah, karena masih belum tentu. Namun pasti karena sombong sudah rasa ikhlas, wah pasti aku selamat sudah aja. Nah, ini timbul jadi sombong, nah sehingga modelnya kayak digantung lah. Nah, ini supaya kita ini jangan sampai timbul ujub, jangan sampai timbul sombong, karena justru itu yang akan membinasakan kita. Nah, orang yang ujub itu al-mu'jibu la yanfadiru illa maqta wajar Nabi. Orang yang ujub bangga terhadap dirinya, tidak ada yang dinanti ditunggunya kecuali keberkahan Allah. Jadi masa depannya itu ya kan, ini kada baik lah. Nah, ada pun orang yang sombong ini ancamannya pada masuk surga ajar Nabi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar debu aja daripada sifat sombong. Apalagi kayak gini binjai. Nah, imam bunyinya ada berilmu, kenapa nang diamalkan? Ini kan tandanya di ilmu, kemudian diamalkan, kemudian ikhlas, gitu kan? Namun kadada tandanya di ilmu kadada, kenapa nang diamalkan? Kadada mengarasi amal tanpa ilmu, nah itu sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua sudah berilmu beramal. Nah, ini amuninya kada beramal, kada ada amalnya, nah kadang diikhlaskan. Nah, jadi itu harus sesuai tangganya itu. Jadi ilmu, amal, dan ikhlas. Nah, aku ikhlas benar aja. Kan ikhlas orang ikhlas sudah sembahyang. Mau orang itu sembahyang tuh ikhlas kan ada orang pada sembahyang ikhlas. Nah, maka inilah salah satu yang motivasi kita untuk membangun majelis dan pondok pesantren ini. Nah, mudah-mudahan di Marabahan ini tambah banyak orang-orang yang berilmu, orang yang beramal ikhlas. Nah, jadi siapapun lah yang ikut membantu baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan hartanya. Nah, ini di majelis dan pondok ini pasti ini bukan ulun memastikan yang Allah Ta'ala yang memastikan. Nah, itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang merupakan jariah itu selalu mengalir. Nah, makanya rencana semalam kami sesama panitia ini lah, itu hendak itu keramik di halamannya itu lagi belum calap semalam. Nah, kita sudah calapnya pada mungkin ke keramik ini masih ditinggi kira-kira dulu. Nah, jadi ini menawarkan tabungan akhirat masing-masing. Nah, siapa hendak ikut berpartisipasi ya membantu itu. Nah, keramik ini hendak namanya sekotak, 2 kotak, hendak 10 kotak terima aja. Nah, gimana bagusnya itu nilainya aja, duitnya serahkan non panitia, soalnya kemudian nukar masing-masing warnanya lain-lain ini kan. Ya kan? Nah, soalnya itu fungsinya banyak dan insya Allah. Nah, kalau pondok ini tahun ini penerimaan insya Allah.
Nah, cuma bina rapat-rapat semalam ini minta maaf lah. Ini untuk tahun pertama ini lelakian ini udah belajar. Lebihnya mungkin tahun kemudiannya, soalnya anunya ini belum cukup lagi, belum siap asramanya. Untuk digabung malu lagi lah. Nah, jadi ya insya Allah doakan sambil kita kerjasama dalam kebaikan ngarannya lah. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini itu kawan menyiapkan fasilitas untuk bebinian itu. Tahun ini binanya mudah-mudahan untuk lelakian kawan, kan? Karena mungkin dalam waktu dekat ini akan dibangun asrama di belakang itu kan. Nah, sebenarnya untuk membangun Lampung Putri kawaji di Madana ini binanya belum lagi. Ini gak ada kegampangan mah kalau kita menjadi penyebab orang dapat ilmu itu luar biasa. Nah, itu tadi nilai seseorang itu karena ilmunya. Nah, jadi makin orang berilmu itu makin bernilai di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nang Tuhan ya tetap menuntut ilmu juga, cuma ibarat mana menjadi tuan guru besar itu sejauh sudah Tuhan ini kan. Nah, artinya kesat mati ya. Nah, ini peluang untuk Bapak kan? Nah, menjadi alim ulama itu. Nah, ini mungkin belajar mulai kekanakan. Ya, meskipun ada ini orang sudah tua belajar itu jadi alim besar lah, seperti Fudail bin Iyad, itu umur di atas 50 tahun. Hanya belajar ilmu, mantan perampok lagi kalian bisa aja. Nah, cuma itu ada banyak nama itu membiarkan anak menuruti itu kalau bina pada tercapai ya. Sampai nanti mau itu jadi perampok aja dulu nyari. Wa qala radhiyallahu anhu kama fil ilmi syarafan ayatahiyyatu man la yusinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi wa qala fil jahli zaman ay yatabarra minhu man huwa bihi wa yaghdaba idza nusiba ilaihi. Nah, berkata pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, nah cukuplah ilmu itu kemuliaannya. Artinya ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia, buktinya apa? Bahwa banyak orang mengaku meskipun dia itu sebenarnya nggak ada berilmu. Ini orang ini bina ya potongan balak-balak 5, balak 6 ya, di mobil ada yang takun memadahkannya tuan guru senang benarnya. Padahal untuk kalau ya. Nah, tetapi apabila ada orang yang buruk ya orang kalau ada mencium tangannya, nah iya benar. Nah, ini membuktikan bahwa ilmu itu mulia. Artinya orang yang pada bisa ilmu pun bangga kepada apa? Berilmu. Waya perahu itu disibailahi, dia akan bangga senang apabila dia dinisbahkan kepada ilmu. Jadi padahal orang berilmu padahal isinya hampawaran. Nah, kemudian cukuplah kejahilan kebodohan itu ya kan? Nah, dikatakan hina. Kenapa? Karena hampir setiap orang itu berlepas dari kebodohan itu padahal dia memang bodoh. Artinya orang ini dasar ada tahu di napa-napa padahal bungol sariknya. Ya, padahal dasar bujuran faktanya orang ada makan bungol itu kan bahasa kasarnya kan. Bahasa Arab itu sama aja. Alim itu artinya orang berilmu, jahil itu orang yang bodoh tidak berilmu, ya bungol bahasa kampungnya. Nah, cuma kasar kadang-kadang bungol sarik pada akan kami belum tahu lagi, ya sama aja memang kita. Padahal bungol belum tahu itu ya sama aja, sepupu aja. Nah, jadi ya kan kebodohan itu memang sesuatu yang hina. Kenapa? Karena semua orang tidak mau bodoh. Wa yadhabaitan musibah ilaihi, dan dia akan
akan marah ketika dikatakan dia bodoh, padahal dasar kejujuran, benar? Nah itu bukti ujar Sayyidina Ali bahwa ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sesuatu yang hina. Wa qala Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala fi qoulihi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Dan berkata Imam Hasan Al-Basri, nah ini Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, karena beliau pernah belajar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Mengatakan orang-orang Basra sekitarnya, Irak, Basra, Kufah itu mengatakan bahwa Hasan Basri inilah Sayyidul Tabi'in, penghulunya tabi'in, kan? Nah, tetapi beda dengan orang-orang Madinah. Kalau orang Madinah itu beda pendapat, mereka mengatakan penghulu tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyib, adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ujar Hasan Basri adalah Sidin mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang menjadi doa kita rancak adalah, nah ini Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini kan sebenarnya Quran, tapi memang doa yang paling afdal itu adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Yang nomor dua afdalnya doa yang diambil dari Nabi, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nomor tiga ada doa-doa yang disusun oleh para wali, para ulama. Nah, nomor empat paling doa karangan seorang. Nah, boleh aja mengarang seorang itu ada masalah. Dan ini bahasanya bebas. Nah, bahasa lupa ya, bahasa Dayak, bahasa Inggris ya, asal pahamnya itu orang kira. Nah, jika mendoa karangan seorang dan bukan berbahasa Arab, nah ini jangan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang dibaca batal sembahyangnya. Nah, jadi kalau ayat Quran lengkapnya itu faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia itu ujar Allah Ta'ala ada yang mereka itu mengatakan, membaca, berusaha, berupaya dan menginginkan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Nah, orang yang cuma meminta, berusaha untuk kebaikan dunia aja, di akhirat tidak dapat napa-napa. Karena doanya ini cuma untuk dunia. Adalah wa minhum, tapi ada di antara manusia yang doanya lengkap, yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Maka nang nomor napa nang golongan kedua ini lah yang doanya ini lengkap. Nah, ini mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, upayakan. Wallahu sari'ul hisab. Nah, lalu tafsirnya apa menurut Hasan Basri? Inilah, ini apa aja itu semua doa ini doa apa namanya satu jagat ke doa. Nah, ujar Hasan Basri lah, innal hasanata di dunia, sesungguhnya kebaikan di dunia dalam doa itu tadi lah kita minta kebaikan dunia. Nah, apa kebaikan dunia itu sebenarnya? Barangnya, bendanya. Nah, Sayyidin mengatakan ya ilmu wal ibadah, yaitu ilmu dan ibadah. Nah, jadi menurut Hasan Basri, biar banyak pisian harta sugih benar orang ini, biar pangkatnya tinggi kayak apa jadi presiden misalnya, tapi dia tidak punya ilmu dan tidak diamalkannya ilmu itu menjadi ibadah, maka orang ini belum mendapatkan kebaikan dunia. Kenapa? Karena harta itu banyak, kalau ada ilmu bisa menjadi malapetaka. Pangkat dan kedudukan yang tinggi pun kalau ada bisa ilmu, nah ini pun bisa menjadi malapetaka bagi orang itu.
Nah kalau isian ilmu ini aman asal diamalkan aja, apapun nah profesi kita itu tidak masalah. Nanti jadi orang sugih, nah dia berilmu diamalkan, nah kesugihan itu untuk apa? Nah tentu bisa bilillah, nah ada masalah. Orang berpangkat, nah berpangkat itu tidak masalah, nah, dia akan gunakan pangkat dan kedudukannya itu untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Nah maka sebenarnya Allah Ta'ala itu kadang mempermasalahkan profesi kita. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan profesi itu untuk untuk fisabilillah di jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Qul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu bekerja beramal sesuai dengan profesinya masing-masing. Artinya ada masalah, nah tetapi ingat Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang lebih dapat petunjuk dalam profesinya itu. Nah, orang yang dapat petunjuk itu adalah orang yang menggunakan profesinya, memanfaatkan profesinya itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Wabil akhirat iyal jannah. Nah adapun kebaikan di akhirat itu yaitu surga. Nah ini sepakat ulama kalau kebaikan di akhirat itu surga. Jadi artinya bila orang di akhirat tidak masuk surga itu ada baiknya kan ya. Sehingga ada bunga orang mengatakan aku biar aja masuk neraka, jangan yang penting ketemuan Allah Ta'ala. Ini bunga kenapa? Itu bilanya ada di surga jelas sudah ada baik. Dan kemungkinan untuk berjumpa dengan Allah secara syar'i itu pun tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak masuk surga. Karena dijanjikan melihat Allah Ta'ala itu wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Muka-muka mereka yang beriman di dalam surga itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Tuhannya. Bukan berarti Tuhan di surga ya, tapi orang hendak melihat Allah itu ya mesti masuk surga. Dia tuh nonton TV kalau presiden pidato misalnya presidennya pada di dalam TV, cuma dia hendak melihat presiden pidato yang mesti dia di hadapan TV-nya. Nah itu tafsir Hasan Basri. Nah ada itu tafsir lain. Nama hasanah di dunia itu seperti pendapat Sa'id bin Musayyib tadi ya, hasanah di dunia itu al-mar'atus salihah ya jadi isian bini tapi salihah. Nah itu dapat kebaikan dunia. Nah cuma menurut turun ya lebih luas cakupan dari tafsiran Hasan Basri ini. Nah kenapa? Karena yaitu biar bisa bini salihah, lakinya balak anam ya. Nah ini bisa bahaya juga. Nah ada juga yang mentafsirkan, memang hasanah di dunia itu adalah harta. Nah tetapi harta yang itu tadi adalah harta yang digunakan untuk kebaikan. Nah tetapi menurut ulama masuk aja tafsir Hasan Basri itu adalah karena tidak mungkin orang bisa menggunakan hartanya di jalan yang baik kalau tidak ada ilmunya. Nah pasti ilmu lah semua itu kan menuntun kita untuk menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang baik. Wa qala rahimahullah law kana lil suratun lakana suratu hasanah min surati syamsi wal qamar wal nujum wasana. Nah berkata Hasan Basri rahimahullah, jika seandainya ilmu itu ada rupa bentuknya, itulah jika seandainya niscaya rupa ilmu itu lebih bagus, lebih indah ketimbang matahari, ketimbang bulan, ketimbang bintang dan ketimbang langit. Ini jangannya ada rupanya, ilmu kan kada ada rupa, kada ada bentuknya. Nah cuma tanda-tanda orang berilmu itu kelihatan ilmunya itu kada kelihatan. Nah cuma tandanya berilmu ya kelihatan. Sama ya lah, ini hal-hal gaib ini lah, itu tandanya yang kita lihat. Kita nih yakin di dalam diri kita ini ada roh. Nah
adalah, tapi kita tidak pernah melihat mana roh itu. Nah, cuma bila orang itu masih bergerak, masih merasa, ya, nah itu pertanda bahwa roh itu masih ada di dalam jasadnya. Namun kada mau bergerak lagi, kada mau melihat, kada mau mendengar, kada mau berpandai, kada merasa lagi. Nah itu mati kan, ya, artinya roh itu berpisah. Nah jadi artinya bukan berarti sesuatu yang ada kita lihat itu lantas kita pada percaya, jangan. Nah, makanya kita wajib percaya dengan hal yang gaib lah. Nah, dimana jangan sembarangan juga yang gaib itu. Artinya yang gaib yang memang dijelaskan di Quran maupun di hadis-hadis Nabi. Maka gaib-gaib yang ada kelihatan non mata itu wajib kita imani. Nah kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu aja dituliskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang selalu bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan ikhlas dan ikhlas, mudah-mudahan kita dimatikan kepada Tuhan dan husnul khatimah. Nasallahu alaihi wa sallam dan doa yang bersyukur surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.